Hai, halo, ketemu lagi sama Satsi. Kali ini Satsi mau memperkenalkan kebab atau di sini lebih terkenal dengan doner. Mungkin kalian pernah makan ya. Gak tahu kalau kebab di Indonesia bagaimana rasanya. Satsi belum pernah nyobain. Kalau kebab di sini namanya doner. Itu enak. Jadi kebab itu di sini terdiri dari, mungkin sama ya kayak di Indonesia, terdiri dari roti, terus bisa daging ayam, bisa daging sapi, salad, sama dikasih saus kayak kecap, bukan kecap sih, kayak semacam mayones ya. Itu dari tzatziki, itu dari knoblauch, atau bahasa Jermannya knoblauch, bahasa Indonesianya bawang putih, atau bisa juga saus koktail. Ini pasti ada doner. Satsi mau mukbang sambil ngobrol-ngobrol, oke? Satsi kasih lihat doner. Di sini harganya sekitar 5 euro ya, 6 euro, ada juga yang 7 euro, tergantung donernya itu di piring atau hanya dengan roti. Jadi harga berkisar antara 5 sampai 7 euro kalau yang pakai roti. Tergantung toko donernya juga, atau toko kebabnya mahal atau enggak. Kalau yang Satsi ini sekitar 5 euro ya. Atau kalau dirupiahkan sekitar, misalnya satu euro sekitar 16.000, mungkin sekitar 75.000, 80.000 ya. Kayak gini, kita lihat. Ini doner kebab. Tuh ya, isinya seperti Satsi tadi bilang, ada daging ayam. Kalau Satsi sukanya daging ayam, terus salad sama daging ayam, salad sama sausnya ya. Saladnya itu ada sayuran, ini ada timun, ada kol merah, terus ada juga tomat kalau kalian suka tomat. Oke, mulai aja ya mukbang. Selamat makan. Sambil ngobrol-ngobrol sama Satsi. Oh iya, doner ini belinya di toko Turki atau toko kebab Turki. Jadi kebanyakan mereka ini halal ya. Jadi semuanya bisa makan karena tidak mengandung lemak baru. Jadi buka dulu bungkusnya. Selamat makan. Good appetit. Enak nih. Daging ayamnya lompat. Rotinya ini selalu besar. Tipikal kebab di sini ya. Enak banget. Jadi sehat juga sih, karena ada saladnya, ada sayuran, terus ada daging ayamnya, daging, terus kalian lihat ada daging ayam, sayuran, sama roti. Jadi semua dalam satu piring
sehat. Enak banget. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan. Sebenarnya makan nggak boleh sambil ngomong kalau di orang kita ya, kalau orang Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah ya, pengecualian di video saksi. Enak banget. Donat ini banyak disukai anak muda dan juga orang tua ya, tapi kebanyakan anak-anak muda, anak sekolah. Ada juga paket untuk anak sekolah kalau di toko kebab saksi beli ya. Jadi anak sekolah mendapatkan diskon, harganya lebih murah dan bisa, jadi paketnya itu donat sama minum. Jadi anak sekolah bisa istirahat makan donat, sehat dan sehat. Ada juga yang bilang junk food ya. Tergantung. Kalau menurut Sachi sehat karena ada sayuran, ada daging dan ada roti. Tapi banyak juga yang bilang itu junk food ya. Mungkin karena sausnya mengandung lemak atau pengawet. Itu menurut opini masing-masing. Enak banget dan kenyang. Kalau menurut Sachi sih, satu porsi buat Sachi cukup. Kalau nggak suka roti, kalian bisa juga makan kentang. Jadi ada donat, daging ayam, salad sama kentang. Enak. Apakah Sachi sanggup menghabiskan? Kita lihat saja. Karena donat ini enak, pasti sanggup. Oh iya, sampai ngobrol-ngobrol tentang Sachi. Who am I? Banyak yang menanyakan, siapa sih Sachi sekali di Jerman? Apa yang Sachi lakukan ini di Jerman? Sachi sebenarnya sudah tua. Sachi lahir di Jakarta 26 November 1982. Sachi masih 38 tahun, tapi November ini Sachi akan menginjak 39 tahun. Oh, I'm so old. Sachi ngapain di Jerman? Sachi sudah menikah. Oh, ya, dengan seorang Jerman. Sachi sudah mempunyai anak umur 4 tahun, anak perempuan yang cantik. Dan berat. Sachi dulu kuliah di Gunadarma, jurusan teknik komputer atau S1 sistem komputer ya. Terus Sachi di sini, terus Sachi sempat kerja di Jakarta 4 tahun di suatu perusahaan IT sebagai marketing, IT marketing. Terus Sachi umur 26 tahun kenal suami Sachi. Kenal cowok Jerman. Terus Sachi akhirnya memutuskan untuk pindah hijrah ke Jerman. Terus jadi Sachi udah 12 tahun ya tinggal di Jerman. Terus setelah di Jerman Sachi mau Ausbildung karena kalau kamu jurusan IT
di sini IT itu berkembang pesat ya, jadi kamu harus belajar lagi karena IT development itu sangatlah cepat. Jadi ada teknologi terbaru, ada software terbaru, misalnya dulu C++ atau Foxtrot, sekarang ada bahasa pemrograman baru. Jadi kalaupun kamu mau kerja itu harus menyesuaikan. Dan lagi kalau misalnya kamu kuliah di Jerman ini nggak kayak di Indonesia, misalnya kamu S1-nya apa, terus kamu mau ngambil S2-nya apa, misalnya S1-nya IT kayak Satsi S1 teknik, kamu di sini nggak bisa ngambil S2 pendidikan atau pedagogi, jadi kamu harus memulai lagi dari awal. Kecuali kamu ngambil jurusan ekonomi ya, nah kamu bisa ngambil S2 Southeast Afrika, Southeast Asia atau ekonomi atau bagian sosial, itu masih nyambung dengan hubungan internasional atau ekonominya, karena ada perekonomian di negara Asia Tenggara atau perekonomian di Indonesia atau perekonomian di Asia ya, negara lainnya, itu kalian masih bisa ngambil. Atau S1-nya misalnya S1-nya tentang ekonomi atau perdagangan, kalian bisa ngambil S2 hubungan internasional ya, itu masih nyambung. Tapi kalau kalian kayak tadi S1 teknik, kalian harus ambil S2 teknik, karena di sini nggak bisa S1 teknik S2-nya ngambil ekonomi atau apa. Kalau di Indonesia bisa, di sini bisa begitu. Jadi Satsi putuskan untuk ambil Ausbildung karena Satsi udah di legalisir ijazah segala macam, cuma sayang Satsi kurang beruntung tidak menemukan pekerjaan di sini sesuai dengan jurusan Satsi S1 di Indonesia. Jadi Satsi memutuskan untuk Ausbildung Satsi. Di sini Ausbildung itu kayak sekolah kejuruan ya. Jadi 3 tahun sekolahnya, misalnya kamu mau jadi sekretaris atau kamu mau kerja di butik atau kamu mau kerja jadi suster rumah sakit atau kamu mau jadi suster panti jompo, kamu harus, atau menjadi ersierin, guru TK, kamu harus ambil sekolah 3 tahun ini, namanya Ausbildung bahasa Jermannya. Nah terus saya ambil Ausbildung jurusan perdagangan atau Kauffrau. Terus saya kerja di butik sempat, itu dari tahun 2011 sampai 2013 ya, tapi Ausbildung. Terus sebagai Kauffrau, terus saya kerja di butik sempat 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Saya pernah kerja di Alsterhaus, ini suatu butik terkenal, atau jadi itu kayak mall untuk barang-barang branded. Saya pernah jual kacamata di situ. Terus saya pernah juga kerja di butik Jakadi, baju mahal untuk anak-anak artis atau orang-orang kaya atau orang yang sanggup membayar. Saya sih nggak sanggup karena mahal. Dulu saya beli baju anak-anak untuk kado keluarga atau teman atau anak itu kalau lagi diskon atau harga karyawan karena saking mahalnya. Misalnya satu kaos dalam itu harganya sekitar 50.000, 100.000 untuk kaos dalam aja. Itu pun anak-anak berkembang cepat, sayang sekali beli baju mahal-mahal. Nah karena brandnya juga, bahannya, materialnya sih bagus juga. Terus saya sempat kerja di Tumi, itu tas ada juga cabangnya di seluruh dunia, di Indonesia juga ada di butik Tumi. Saya sempat kerja hampir 2 tahun ya. Terus kalau kamu harus itu harus ada deskripsinya, harus ada tempat kerjanya juga. Jadi sambil kerja sambil sekolah, makanya namanya Ausbildung. Waktu Ausbildung saya jadi Jakadi, toko baju anak-anak itu, butik anak-anak mahal. Terus Sachi punya anak tahun 2016, Sachi dapat anak. Jam kerjanya ini nggak cocok sekarang karena Sachi kerja di butik. Akhirnya Sachi memutuskan untuk kuliah lagi.
Jadi status Satsi sekarang mahasiswi, ibu rumah tangga, pekerja, pembantu rumah tangga karena di rumah tidak punya pembantu dan harus mengerjakan semua sendiri. Apalagi ibu, babysitter, semuanya all in. Satsi kuliah di salah satu universitas di Hamburg, Jerman, jurusan pedagogi karena Satsi mau jadi guru. Karena karena jadi guru itu waktunya cocok sama anak Satsi nanti. Satsi sekarang bekerja sebagai guru sekolah dasar di daerah Pinneberg atau Jerman Utara dekat Hamburg. Satsi mengajar matematik, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan seni, melukis, menggambar, membuat sesuatu, prakarya. Satsi ngajar kelas 3 SD. Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Di sini sekolah dasar dari jam, kalau kelas 1 kelas 2 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau kelas 3 sama kelas 4 dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Setelahnya kalau misalnya orang tuanya bekerja, ada namanya ekstrakurikuler yang bisa sampai sore, sampai jam 4, jam 5. Itu bayar lagi ekstra. Di sini SD gratis, tapi kalau setelah pulang sekolah dari jam 1 atau jam 12, kalau kelas 1 kelas 2, kalian harus bayar ekstra lagi untuk sekolah ekstrakurikulernya itu. Cerita panjang lebar, donor nggak habis-habis. Nah. Oh ya, kalau kalian suka pedas, kalian bisa juga donornya dikasih sambal ya. Di toko donor ini jual makanan, ada pedasnya juga. Jadi kalau yang suka pedas, bisa sambalnya yang banyak. Biasanya Satsi pesan pedas, gimana ya? Lupa bilang pedas. Jadi begitu cerita tentang Satsi. Kenapa Satsi mau jadi YouTuber? Di samping Satsi suka mengajar karena profesi Satsi sebagai guru, Satsi juga suka video creator, terus suka mengedit video. Terus maaf ya kalau editan Satsi kurang bagus. Itu semuanya hasil kerja Satsi sendiri. Samping itu, Satsi juga senang punya banyak teman seluruh dunia kalau perlu. Tapi Satsi ekstra video Satsi bahasa Indonesia, saking cintanya dengan Indonesia. Walaupun sudah 12 tahun tinggal di Jerman, Satsi masih ingin membina hubungan dengan orang-orang Indonesia, sebangsa setanah air, terus keluarga, teman-teman, sahabat, semuanya yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau kalian suka, subscribe dong YouTube channel Satsi TKW di Jerman, dan jangan lupa like juga, tonton video Satsi yang lainnya. Jadi Satsi semakin semangat untuk membuat video lagi. Rotinya udah mau habis, makannya belum habis. Biasanya kalau Satsi makan donat pakai garpu juga, jadi yang rontok kali ini bisa dimakan pakai garpu. Bentar lagi habis.
iya, gimana sih caranya kuliah di Jerman kalau misalnya kalian dari Indonesia? Tapi ada info sedikit untuk kalian. Kalian harus pertama kalau bisa sampai C1 level bahasa Jermannya, karena di sini dibutuhkan persyaratan untuk masuk ke universitas. C1-nya ini nanti tes DAF atau tes bahasa Jermannya ini dia minta C1, terus C2 lebih bagus lagi levelnya. Terus kalau kalian lulusan SMA, kalian harus studium college lagi, namanya studium college. Itu kayak persamaan ya dengan SMA sini. Terus kalau kalian kuliah, kalian harus legalisir ijazah semuanya dalam bahasa Jerman. Terus di sampel lagi di Indonesia dan di Jerman juga. Dengan tergantung kamu tinggal di mana, misalnya kamu tinggal di Hamburg atau di München, kamu harus pergi ke town hall, terus harus dari translate-nya itu, jasa yang ditranslate, kalian harus minta stempel lagi dan tanda tangan pejabat setempat, pejabat town hall-nya itu. Terus biasanya kalau dari Indonesia mereka minta uang jaminan 8.000 euro untuk kalian selama kalian kuliah di Jerman. Terus kalian harus ada di sini harus ada apartemen, atau kalian tinggal di mana itu mereka harus jelas. Jadi kamu harus udah menyewa apartemen kalau kalian mau kuliah di Jerman. Jadi cari-cari apartemen dulu untuk nanti studium college, karena mereka butuh alamat di Indonesia dan alamat di Jerman. Alamat di Jerman ini di mana gitu. Kalau misalnya urusan surat menyurat, mereka akan kirim ke apartemen yang kamu tinggal di Jerman ini. Atau kalau kamu punya saudara, keluarga di Jerman, mereka akan minta alamat tempat tinggal kamu di Jerman. Terus enggak benar juga kalau misalnya kuliah di Jerman ini gratis sama sekali, itu sebenarnya nggak benar. Jadi bayar cuma tidak semahal di Indonesia, bisa sampai puluhan juta ya satu semester, bisa ratusan juta mungkin. Di sini kalau saksi bayar sebesar 365 euro, itu satu semester sekitar 5 juta rupiah ya. Itu sudah termaksud karcis, jadi kalian tidak perlu beli karcis lagi untuk naik kereta, naik perahu, kalau di Hamburg ada perahu, atau naik bis. Itu tiket semester sudah termasuk tiket untuk transportasi. Terus kalian bisa ke perpustakaan, bisa ke kalian bisa isi ulang juga kartu mahasiswanya itu untuk belanja, tapi belanja di kantin, atau misalnya kalian tidak mengembalikan buku di perpustakaan, itu semua bisa dari kartu itu kalau diisi ulang, kartu mahasiswa. Terus di sini mahasiswa mendapat diskon kalau misalnya mau ke bioskop atau mau ke restoran, nggak semuanya, beberapa, atau museum atau tempat-tempat yang berhubungan dengan pemerintah ya. Kalau harus bayar tiket masuk. Nasinya tadi udah habis, tinggal daging ayam dan salad. Tadi udah cerita panjang lebar, dan maaf, Lucy tidak sanggup untuk cerita salad dan daging ayamnya. Sekarang saya siap minum. Semoga info-info yang saya berikan bermanfaat buat kalian. Saya akan senang sekali kalau kalian subscribe, terus like video-video Saksi dan tonton video Saksi selanjutnya. Mungkin saya akan berikan info-info yang bermanfaat untuk kalian. Minum dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video Saksi.
Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Abonnenten, auf Likes, auf Zuschauer, auf euch, auf uns. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Sampai jumpa lagi. Dadah!